Well, hello guys. Jadi di sini saya ingin sharing keresahan saya. Kenapa? Karena di sini banyak juga mungkin yang memiliki keresahan sama seperti saya, yaitu ingin menghasilkan passive income atau menghasilkan uang tambahan sebagai mahasiswa atau sebagai siswa. Nah, banyak di sini yang mungkin masih SMA, SMP, pelajar ataupun sudah menjadi mahasiswa yang ingin menghasilkan uang tambahan atau menghasilkan passive income. Tapi keterbatasannya di sini ada di fleksibilitas waktu, karena kita memiliki kegiatan belajar, mengerjakan tugas, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Di sini saya akan membeberkan bagaimana caranya untuk seorang mahasiswa atau siswa menghasilkan uang yang mudah dan bisa dikerjakan dimanapun. Langsung aja ke videonya. Kalian pasti sering membuka TikTok atau YouTube. Kalian sering scroll-scroll video. Daripada kalian scroll-scroll video, kenapa kalian gak nyoba menjadi kreator di TikTok ataupun di YouTube? Jika kalian berpikir itu susah, saya ada contoh. Saya memiliki followers di bawah 200, tapi saya bisa menghasilkan omset 1,3 juta dalam 1 minggu saja. Hanya dalam membuat video 2 saja yang viral dan 4 video total dari video-video saya. Ini contohnya. Beneran bisa loh. Saya kira ini hoax, ada TWS harga 30.000 bisa untuk cas HP pula. Suaranya juga ngebas banget, setara dengan TWS yang ratusan ribu. Kapasitas baterainya juga 2200 mAh, gokil sih dengan harga segini. Habis itu kalian bisa denger lagu sambil cas HP sekaligus dengan TWS ini. Buruan belanja di keranjang kuning, mumpung lagi diskon guys. Dari TikTok, kita bisa menghasilkan dari TikTok affiliate tentunya, terus dari endorsement, terus dari sampel gratis. Kita jelasin dulu dari endorsement. Endorsement itu bagaimana kita bekerja sama dengan brand dan brand membayar kita untuk mempromosikan brand tersebut. Lalu sampel gratis. Ini berhubungan dengan TikTok affiliate. Ketika kita mempromosikan affiliate dari produk yang kita promosikan, kita bisa meminta sampel gratis dan itu bisa kalian jual kembali sampelnya dengan catatan kalian sudah mereview videonya atau mereview barangnya. Ini menjadi yang mudah karena fleksibilitas waktu, dan ini jadi praktis karena hal yang mudah dilakukan untuk siswa dan mahasiswa. Contohnya kita bisa menjual powerbank ini. Misalnya, powerbank ini harganya 100.000. Kita promosikan dan kita kemungkinan bisa mendapatkan komisi sekitar 10-15%. Jika dirupiahkan, itu adalah 10.000 sampai 15.000 per produknya. Bayangkan jika 3 saja orang yang beli setiap harinya, maka kita akan mendapatkan 30.000 sampai 45.000 per harinya. Dan jika sebulan konsisten 3 orang saja yang membeli, kita akan mendapatkan tambahan 900.000 rupiah. Lumayan kan? Di samping itu kita bisa meminta sampel gratis dari penjual. Sampel gratis ini lumayan. Saya juga mendapatkan sampel gratis casan. Casan ini saya mendapatkan gratis. Casan iPhone saya mendapatkan gratis. Ini kalau saya beli itu sekitaran 75.000. Saya dapat 2 dan saya telah menghemat berarti 150.000 tanpa membeli casannya. Saya dikasih 2 casan tersebut dan saya telah mereviewnya. Setelah direview, saya bisa menjual lagi produk dari sampel yang dikasih oleh saya. Misalnya teman saya butuh casannya, saya bisa jual lagi casan. Ini menjadi hal yang double. Kita bisa mendapatkan dari komisi dan kita bisa mendapatkan hasil dari penjualan produknya ke teman-teman yang membutuhkan barang tersebut. Dan ini menjadi hal yang lumayan daripada kita scroll video gak jelas. Mending kita bikin video atau bikin konten di platform TikTok. Dan yang kedua, cara menghasilkan uang untuk mahasiswa atau siswa adalah menjadi konten kreator di YouTube. Ini beda lagi dari TikTok. Kalau di YouTube, kita bisa dibayar melalui pengiklan. Jadi ada iklan yang berkeliaran di YouTube itu tuh membayar kreatornya sekitar 50% atau 40%, saya lupa lagi. Jadi pembagian hasilnya YouTube mendapatkan 60% dan kreator mendapatkan 40%. Jadi perbedaan antara konten kreator YouTube dan TikTok berada di sumber penghasilannya. Kalau di YouTube kita mendapatkan sumber penghasilan dari pengiklan atau ads. Semakin banyak video kita ditonton, maka semakin banyak pula
itulah penghasilan kita. Tapi ini tergantung lagi dari CPM-nya. CPM itu apa? Cost per mile. Jadi setiap konten itu CPM-nya berbeda, dan yang paling tinggi itu membahas tentang keuangan. Tapi untuk konten hiburan itu biasanya lebih rendah CPM-nya. Jadi saya contohkan, misalnya saya membuat konten keuangan, saya membahas tentang investasi, tentang kripto, tentang forex, saya mendapatkan misalnya sekitar 40.000. Tapi jika saya membuat konten prank, konten hiburan, saya akan mendapatkan CPM Rp2.000. Bagaimana menghitungnya? Jika saya mendapatkan 1000 viewers, saya akan mendapatkan 40.000 untuk konten keuangan. Sedangkan jika saya membuat 1000 viewers dalam konten hiburan, saya akan mendapatkan Rp2.000. Itu hanyalah contoh, tapi saya tegaskan bahwa konten keuangan itu paling tinggi dan konten hiburan itu rendah, tapi bukan paling rendah. Jika kita targetkan saja, kita mendapatkan 3000 viewers per hari untuk konten keuangan, kita akan mendapatkan sekitar 120.000 per hari. Nah, sebulan itu sekitar 3.600.000-an per bulannya. Itu menjadi hal yang lumayan untuk passive income para pelajar. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa platform digital di YouTube dan TikTok, siapapun yang membagikan atau membuat konten bisa dimanfaatkan menjadi sumber penghasilan. Entah itu sumber penghasilan yang kecil maupun yang besar. Ini juga balik lagi karena kita membuat konten bisa disesuaikan dengan minat dan bakat dari kita sendiri. Jika saya suka musik, kita bisa bikin konten tentang musik. Jika kita suka olahraga, kita bisa membuat konten tentang olahraga. Dan jika kita bisa menyukai tentang konten keuangan, kita bisa membuat konten tentang keuangan. Hal ini menjadi hal yang menyenangkan karena kita bisa membuat konten dengan hobi kita. Hobi kita dijadikan konten. Jadi begitu, namun perlu diingat, kesuksesan dari menjadi konten kreator tidak selalu datang dengan cepat. Yang diperlukan dedikasi, konsistensi, dan kualitas konten untuk membangun audiens yang setia. Selain itu, kondisi pasar dan popularitas platform dapat berubah-ubah. Sebagai mahasiswa perlu mempunyai rencana alternatif di masa depan. Saya membagikan video ini agar menginspirasi bagaimana caranya untuk menghasilkan uang dari internet, terutamanya di pembahasan ini adalah TikTok dan YouTube. Subscribe, saya akan membagikan bagaimana cara-caranya untuk menghasilkan uang dari internet. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe mulai dari nol.